Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang sebelumnya udah pernah kita bahas, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada manusia, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian nantinya mampu mengetahui apa-apa saja organ ataupun alat kelamin yang terdapat pada laki-laki ataupun pada perempuan beserta fungsinya. Serta kalian juga mampu mengidentifikasi penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi manusia. Baik, kita masuk yang pertama, akan Ibu jelaskan tentang organ ataupun alat kelamin pada laki-laki. Alat kelamin pada laki-laki terdiri atas dua bagian, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat reproduksi laki-laki bagian luar terdiri atas skrotum dan penis. Alat reproduksi laki-laki bagian dalam terdiri atas testis, tubulus seminiferus, sel interstisial, sel toli, vas deferens, ductus epididymis, kantong sperma, dan kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Nah, testis itu fungsinya menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Skrotum fungsinya mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Skrotum ini pembungkus testis. Yang ketiga, tubulus seminiferus yang letaknya ada di dalam testis, fungsinya sebagai tempat pembentukan sperma. Sel interstisial berfungsi menghasilkan hormon kelamin pria terdapat di testis. Sel Sertoli berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Penis sebagai alat kopulasi. Vas deferens menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ductus epididymis fungsinya sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Kantong sperma, tempat menampung sperma. Kelenjar prostat dan kelenjar Cooper berfungsi menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Nah, ini merupakan gambar dari alat reproduksi laki-laki bagian luar dan bagian dalam. Selanjutnya, ini merupakan gambar alat reproduksi pada perempuan. Ada yang namanya ovarium. Ovarium itu letaknya ada di rongga perut bagian bawah, jumlahnya sepasang yang berwarna putih. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah sebagai tempat memproduksi sel telur atau ovum. Kemudian ada yang namanya oviduct. Oviduct atau nama lainnya tuba fallopi. Fungsinya adalah untuk membawa sel telur dari ovarium menuju uterus dan sebagai tempat terjadinya pembuahan. Kemudian ada namanya uterus atau nama lainnya adalah rahim. Fungsinya buat tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Selanjutnya ada yang namanya vagina. Vagina ini fungsinya sebagai tempat keluarnya bayi pada kelahiran alami. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam proses menstruasi. Proses menstruasi atau sering kita sebut dengan haid. Haid ini dialami oleh setiap perempuan. Menstruasi terjadi karena tidak terjadinya pembuahan atau fertilisasi, sehingga dinding rahim yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah akan luruh atau terkikis bersama dengan sel telur atau ovum yang tidak dibuahi. Proses menstruasi ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Kemudian kita masuk ke dalam penyakit-penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ada penyakit gonore atau penyakit kencing nanah.
Kemudian ada penyakit klamidia atau chlamydiasis, penyakit sipilis atau raja singa, penyakit herpes, dan penyakit keputihan. Nah, ini latihan kalian. Kerjakan di buku tugas kalian, di buku tulis ada 6 soal pilihan berganda. Buat soalnya dan buat pilihan bergandanya.